Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrianto, NIM 152001028, kelas A, jurusan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya, yakni perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Di sini saya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan teknologi komunikasi. Yang pertama itu ekosistem teknologi. Teknologi diartikan tidak hanya perangkat keras, hardware equipment, tetapi juga perangkat lunak, software equipment. Perangkat keras dan perangkat lunak ini harus dipelajari dalam konteks yang lebih luas. Itulah kenapa teknologi komunikasi juga mencakup struktur organisasi dan nilai sosial, di mana individu mengumpulkan, memproses, dan saling bertukar informasi satu sama lain. Yang kedua, faktor pendukung. Faktor pendukung juga bisa dikatakan sangat berkaitan dengan unsur-unsur yang menyebabkan adanya perubahan teknologi. Faktor pendukung yang dimaksud bisa melekat pada teknologi itu sendiri, meliputi software dan hardware. Contohnya, perubahan yang terus-menerus ditawarkan oleh berbagai merek gadget akan mempunyai daya tarik tersendiri bagi para penggunanya. Keragaman fitur tersebut membuat individu semakin antusias menggunakan, bahkan bergaya hidup konsumtif. Karena pengguna tertarik, maka fitur-fitur menarik itu terus diproduksi dan berubah setiap saat. Begitu seterusnya. Jadi perubahan software pada gadget tersebut dilakukan karena masyarakat memang menghendakinya. Bisa dikatakan perubahan teknologi komunikasi terjadi karena faktor teknologi itu sendiri. Yang ketiga yaitu faktor pembatas. Faktor pembatas adalah faktor yang berlawanan dengan faktor pendukung. Ia adalah faktor yang menciptakan penghalang bagi user atau lembaga dalam mengadopsi atau menimbulkan dampak teknologi. Faktor pembatas yang dimaksud di sini juga membatasi pengembangan pesan yang dibawa teknologi komunikasi. Bisa jadi ada keinginan kuat, tetapi karena adanya keterbatasan, maka teknologi itu bisa dikembangkan sesuai harapan. Kalau diibaratkan secara sederhana, kadang orang punya nafsu besar tetapi tenaga kurang. Orang ingin terbang dan hinggap dari dahan ke dahan lainnya seperti burung, tetapi ia tetaplah manusia yang punya keterbatasan sebagaimana yang bisa dilakukan seekor burung. Yang keempat yaitu faktor motivasi. Faktor motivasi dianggap lebih rumit dibandingkan dengan faktor-faktor sebelumnya. Faktor motivasi yang dimaksud adalah faktor-faktor yang menjadi alasan terjadinya adopsi teknologi. Artinya, teknologi itu tidak bisa diadopsi semata-mata karena ia hadir, tetapi individu, organisasi, dan sistem sosial harus memiliki alasan kuat untuk mengambil kemanfaatan adanya teknologi tersebut. Kehadiran teknologi yang tidak mendorong adanya pencocokan motivasi yang cocok dengan kebutuhan para pengguna menjadi wajar jika kehadiran teknologi itu akan ditolak. Yang kelima atau yang terakhir yaitu faktor penghalang. Faktor penghalang adalah faktor yang bertolak belakang dengan faktor motivasi. Faktor penghalang berarti faktor yang mengakibatkan tidak diperolehnya kemanfaatan dalam mengadopsi teknologi. Contoh sederhana pada tingkat software adalah adanya teknologi informasi baru yang bisa mengupdate informasi lebih cepat dibanding teknologi yang ada. Namun, ternyata hanya menyediakan isi yang lama, sementara pengguna bisa memperoleh dari sumber lain. Jadi, secara fisik memang baru, tetapi isi tetap sama.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.